Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmatnya, nikmatnya, memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak pesantren, anak-anak pondok, hidup mereka, apalagi yang mulai dari setingkat TK, SD, belajar agama, hidup mereka putih bersih dan diisi dengan iman, tauhid. Adapun kita, kadang takdir hidup kita malang melintang dalam gemerlapnya dunia ini. Untuk itu, kalaulah anak-anak gemilang di usia belia, kita harus gemilang di sisa-sisa usia. Kita manfaatkan umur kita yang sesaat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta menebar manfaat buat umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, Bapak, Ibu, kawan-kawan, sahabat semua, serta guru-guru kita yang saya lihat juga ada yang hadir. Ini ada Ustadz kita, Ustadz Abu Yusuf, Ahmad Ja'far, hafizallah ta'ala, dan mungkin juga Ustadz yang lain, hafizakumullah. Kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang dakwah kampung dan pelosok negeri ini. Sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Rizky, ya Masya Allah, Pak Rizky ini ya beliau sekretaris Yayasan Syirkah Ta'awuniyah Pekanbaru, secara khusus ya atas nama Yayasan Markis Darul Quran wa Sunnah Pesantren, kami mengucapkan jazakumullah khairan. Alhamdulillah teman-teman Syirkah Ta'awuniyah ini banyak sekali kebaikannya, ya, perhatiannya dan kasih sayangnya kepada kami, kepada yayasan ini, sejak mulai dari Pak Heri dulu, hafizallah ta'ala, Abu Nabila, yang Masya Allah sampai hari ini, Pak Rizky sangat eksis, aktif dalam dakwah ini, ya, sosial keumatan, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala semakin tanamkan ke dalam hati kita keikhlasan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan insyaallah ta'ala kajian kita ini berseri, berlanjut, bukan hanya tematik sekali pertemuan saja. Ini ya, kita bersama bagaimana memperhatikan dakwah kampung dan pelosok negeri ini. Karena dakwah ini adalah kerja besar, kerja umat. Itu kita harus bersama dalam dakwah ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya studi dan belajar kepada guru-guru kita, dan sesungguhnya ini coba teman-teman ada yang beritahu suaranya kecil, coba diperbaiki ya. Coba mungkin salah setting atau apa. Oh, dari mungkin di tempat ibu. Di sini alhamdulillah bagus suaranya. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah
Ya, karena kita, apalagi kami yang muda-muda ini baru belajar dakwah itu tadi pagi. Maka kita belajar dakwah dari guru-guru kita yang telah malang melintang, merasakan asin dan pahitnya perjuangan ini. Untuk itu saya melihat, ya, untuk sosok dakwah kampung dan pelosok negeri ini, guru kita Ustaz Muhammad Wujud, hafizahullah ta'ala, dan kita berencana dengan Pak Rizky ini, insyaAllah ta'ala kegiatan kita ini, kita undang guru-guru kita ini nanti, masuk Ustaz Abdullah Zain, ya, Ustaz Muhammad Wujud ini, ya, hafizahumullah ta'ala. Saya pun, ya, dalam perjalanan studi di Tanah Jawa, sampailah saya di Yogyakarta. Alhamdulillah, kami berjumpa, disambut oleh Ustaz Muhammad Wujud, Masya Allah. Beliau yang menyambut, ya, muridnya, Masya Allah. Alhamdulillah, Sabu Yusuf baru ini juga ke sana. Terus saya belajar tempat beliau dan dapat nginap di rumahnya, Masya Allah. Saya minta izin belajar. Beliau bawa saya keliling. Saya keliling ke pesantren-pesantrennya yang hari ini sudah 13 tempat, ya, 13 lembaga. Belum lagi masjid-masjid yang beliau bina. Beliau bawa saya ke kaki-kaki gunung itu. Kemudian saya melihat, Masya Allah, dakwah beliau betul-betul kepada masyarakat umum. Begitu Ustaz Muhammad Wujud, ya, sampai ke kaki-kaki gunung itu, masyarakat pada berdatangan. Ajib, padahal waktu itu saya ingat betul, tak bisa saya lupakan, cuacanya, ya, baru habis hujan dan masih gerimis, ya, Masya Allah. Tetapi masyarakat pun datang, Allahu Akbar, mendengarkan nasihat Ustaz Muhammad Wujud, hafizahullah ta'ala. Kemudian Isya kami pindah ke masjid yang lain. Masya Allah, masyarakat juga sangat antusias. Beliau pun mendidik saya, beliau suruh saya untuk ceramah, menyampaikan kajian ke masyarakat itu. Allahu Akbar. Ya. Dan dari situlah saya melihat, Allahu Akbar, luar biasa. Ternyata dakwah sunnah, dakwah tauhid ini bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dari perbincangan-perbincangan saya melihat, dan dakwah itu tidak hanya di masjid. Dakwah itu tidak hanya di masjid. Dakwah itu di lapangan. Allahu Akbar. Sama Muhammad Wujud hafizahullah ta'ala, gitu berjumpa dengan masyarakat, beliau tegur, beliau sapa, bahkan beliau kadang singgah dulu, belikan masyarakat itu buah, ayo sama-sama. Jangan tanya yang hanya beliau kenal saja. Kenal, tidak kenal. Allahu Akbar. Ya. Inilah potret pertama tentang dakwah sunnah dan dakwah tauhid ini yang saya lihat, karena umur saya baru. Pengalaman saya singkat. Ya, baru belajar berdakwah. Allahu Akbar. Dan dari situ terus kita berdiskusi dengan beliau, meminta petunjuk dari beliau, dan saya mendapat rezeki, ya. Ketika itu beberapa hari saya di rumah beliau, kemudian ada pertemuan asatizah di Kota Magelang ini. Ketika itu Ustaz Sofyan Khalid Rurai, ya, datang, kemudian juga ada Ustaz Abdurrahim Ayub, kemudian Ustaz Abrullah Akadinta dan Ustaz-Ustaz yang lain, dan Ustaz Muhammad Wujud juga membawa saya. Multaqo Duat membuat program waktu itu, ada divisi dakwah pelosok, ya, dakwah pelosok negeri, dakwah pedalaman. Alhamdulillah ada Ustaz Bukayisa juga di sana, Masya Allah. Dan kita berbincang, Ustaz Khalid Sofyan Durai juga menceritakan bagaimana beliau pernah pengalaman dakwah di pedalaman Kalimantan. Beliau menyebutkan, hampir mati saya di pedalaman Kalimantan sana. Beliau digigit nyamuk, dan itu saya cari-cari di internet, ya, nyamuknya kadang sampai dikenal nyamuk sebesar anak ayamnya. Ya, tentulah tidak seperti sebesar itu kali, tapi ya saking besarnya demikian diungkapkan. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya berjalan di depan rumah Ustaz Muhammad Wujud hafizahullah ta'ala. Saya teringat dengan tanah tumpah darah saya, ya, rantau kampar kiri ini. Masya Allah, saya melihat potret, ya, dan pikiran saya terbayang kampung halaman, terbayang daerah saya. Maka sejak itu saya makin bertekad, ya, untuk dakwah ini. Allah Akbar. Dakwah kampung dan dakwah pelosok negeri ini. Ternyata dakwah sunnah bisa diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah mungkin pengantar awal yang ingin
saya sampaikan. Belum lagi ya apa yang saya dengar dari guru-guru kita di Riau, Ustaz Ali Ahmad menceritakan kadang dalam pertemuan beliau menyebutkan bagaimana pendahulu-pendahulu kita dalam dakwah ini. Allahu Akbar. Dulu Ustaz Arman Halim rahimahullah taala pakai kaptul ya. Kap 70 berdakwah ke Kerinci, berdakwah kemana-mana, Masya Allah. Dengan segala kesederhanaannya beliau gigih dalam dakwah. Dalam masa dakwah beliau yang hanya sekitar 6 atau hampir 7 tahun, tapi luar biasa athar dakwah beliau. Sampai hari ini sungguh sangat berkesan bagi masyarakat kita. Belum lagi kita melihat Ustadz Muhammad Arif. Inilah murid-murid Buya Jufri rahimahullah ta'ala. Ya, yang beliau didik ya, tentang perjuangan, tentang kehidupan dan perjuangan ini. Sama Muhammad Arif pakai motor, bahkan kadang bersama istrinya. Dari satu kampung ke kampung berikutnya, dari satu desa ke desa berikutnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Sekarang beliau sudah sakit. Kaki beliau sakit. Tapi semangat dakwah luar biasa. Luar biasa. Dan saya jumpa beliau itu lebih banyak di kampung. Ya. Kadang saya dalam perjalanan dakwah itu di kampung-kampung saya telepon beliau, ya. Kemana lagi Ustadz? Kemana lagi Ustadz? Allahu Akbar. Beliau ngarahkan, beliau telepon ikhwan-ikhwan dan pengurus-pengurus di sana. Dakwahnya dari satu ke kampung yang lain. Luar biasa. Saya semakin yakin dakwah tauhid ini bisa diterima oleh masyarakat. Allahu Akbar. Dan tentang dakwah sendiri, Allahu Akbar. Saya mohon izin kepada guru-guru kita yang hadir, bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah sebutkan ya dalam sabda-sabda beliau tentang keutamaan dakwah ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah puji, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Apa sebab? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Mereka disebut dengan khairu ummah, sebaik-baik umat, karena mereka berdakwah di jalan Allah. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Allahu Akbar. Dan semangat para sahabat luar biasa. Luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, mereka duduk di Masjid Nabawi, meraup telaga sunnah. Dari perhitungan Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, 100.000 lebih para sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Masya Allah, mereka bertebaran di muka bumi. Ada yang ke bumi Syam, ada yang ke Yaman, ada ke daerah-daerah yang lain, menyampaikan tauhid ini ke penjuru alam. Allahu Akbar. Hanya beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Sampai Bilal bin Rabah pun ikut berdakwah, ya, meninggalkan kota Madinah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sahabat ada yang wafat di tengah lautan, dalam kapal 7 hari 7 malam tidak dapat dikuburkan sampai mendapatkan tanah pulau yang bisa dikuburkan. Allahu Akbar. Lihat Abu Ayyub Al-Ansari. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan ini sering kita dengar dari guru-guru kita, guru-guru dakwah kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Imran, yang tadi juga surah Al-Imran ayat yang 100 ke 110 dan ini 104, Allah sudah sebutkan, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, Rasulullah SAW sudah sebutkan, fawallahi la ay yahdiyaka la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Atau dalam lafaz yang lain, fawallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaramu, maka lebih baik dari unta merah. Lambang kekayaan orang Arab, harganya mahal.
Artinya ketika kita dapat memberikan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesatu orang saja, kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang besar dan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat, Rasul pernah menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Ya. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka ia mendapatkan semisal pahala orang yang mengerjakan, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Dalam riwayat lain Rasul menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebatnya, min ghairi ayun qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkan sedikit pun. Allahu Akbar. Tidakkah kita tergugah untuk menebarkan kebaikan ini, menyampaikan tauhid ini, menebarkan risalah tauhid ini? Dan ingatlah, peluang dakwah ini besar. Besar sekali. Lihatlah bagaimana negeri kita tercinta ini, Allahu Akbar, terdiri dari 5 pulau. Pulau besarnya. Dan Allahu Akbar, luas sekali. Tadi malam kami juga menyampaikan kajian tentang hazanah ilmu, pendidikan, dan peradaban pesantren. Ya. Peluang dakwah kita itu luar biasa. Ya, luar biasa. Negeri kita tercinta ini luas sekali, sangat luas sekali. Allahu Akbar. Pulau Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer dengan kepadatan penduduk sebanyak 141 jiwa per kilometer. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, jumlah desa yang ada di negeri ini, saya tidak sebutkan provinsi, kabupaten, kecamatan lagi cukup. Ada jumlah desa saja. 74.961 desa. Bayangkan itu. Makanya kalau Ustaz Abu Yusuf mengkader ya murid-murid kita di pondok, di pesantren, di markis ini, di Madinatul Iman, dan di pondok kita yang lain, kita bercita-cita buat 1000 pesantren yang mengajarkan tauhid dan sunnah Nabi SAW. Itu belum ada apa-apanya dengan jumlah desa 74.960 desa. Itu belum ada apa-apanya. Allahu Akbar. Peluang itu luar biasa. Besar, peluang emas ini. Belum lagi dusun-dusun. Belum lagi pelosok-pelosok yang ada di negeri ini. Suku-suku primitif saja. Yang ada di negeri ini, ada misalkan suku ya, di daerah Mentawai sana, Sumatera Barat. Ini sukunya suku apa? Kategori suku yang kuno. Ya. Suku Korowali di Papua. Ya. Suku Togutil di Halmahera. Suku Anak Dalam di Jambi. Ya. Suku Hutan di Kepulauan Riau. Ya. Salah satu suku terasing di Batam. Ya. Walaupun mereka disebutkan terancam punah, tapi masih ada. Nah, kemudian suku Kajang di Bulukumba, suku Polahi di pedalaman Gorontalo, suku Baduy di Banten, suku Akit di Riau dan juga di Kepulauan Riau. Alhamdulillah di sana ada pondok kita sekarang. Alhamdulillah. Kemudian suku Talang Mama juga di Indragiri Hulu ya. Indragiri Hulu, alhamdulillah saya dengan Abu Yusuf dan kawan-kawan sudah sampai ke sana. Suku Samin di Blora, Pati, Bojonegoro, ya. Suku Sakai di Riau di daerah Mandau sana. Suku Bonai juga masih di Riau. Suku Dayak, ya, Dayak Punan di Kalimantan sana. Dan
suku Dani di Papua, suku Bauzi juga di Papua sana, dan masih banyak suku-suku terpencil lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, ketika Allah hantarkan saya mengatakan Allah hantarkan, karena tidak ada apa-apanya diri kita ini tanpa petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan saya dengan teman-teman ya, dari markis saya dengan Dinda Fajar, alhamdulillah salah seorang adik kita di markis ini yang semangat ya, mualaf ya. Kami pergi ke suku Akit di Pulau Penyalai sana. Masya Allah, saya sedang nulis juga itu ya tahun 2018 ya, saya ke sana. Awalnya itu sudah saya tulis ada 5 bagian kelimanya sekarang ya, bagian kelima. Allahu Akbar. Pulau Penyalai, di sinilah awal cintaku bersemi untuk berdakwah pelosok negeri. Masya Allah. Di sana saya jumpai tahun 2018 itu ada seorang ibu punya 2 suami. Ya. Bagi bapak ibu yang mau membaca tulisan saya ini, saya ingin menggugah ini. Saya ingin menggugah. Lama saya tidak ceritakan. Syekh Abdurrahman Al-Musyeki pernah memberikan nasihat ya kepada saya, kemudian ya tidak saya cerita-ceritakan, tapi saya analisa terus nasihatnya lagi, dan sekarang saya ceritakan. Saya pengen mengajak antuna semua untuk ambil bagian dalam dakwah tauhid, dakwah sunnah di pelosok-pelosok negeri ini. Barakallahu fikum. Pulang dari sana di atas speedboat itu, Masya Allah, dakwah itu betul-betul hadir di kepala saya. Sering kali air mata saya menetes bahagia dan juga sedih, merasa prihatin. Di sana saya jumpai, Masya Allah, gereja permanen, tetapi tidak jauh dari sana ada masjid papat yang sudah mulai lapuk. Tidak jauh juga dari sana ada masjid, ada musola papan yang memang sudah lapuk lantainya waktu itu, Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah dengan Ustaz Abdurrahman, ternyata keluarga beliau dulu yang bangun itu. Saya baru tahu ya belakangan, alhamdulillah. Dulu nggak tahu sampai sana memang udah lapuk ya papan-papan itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Qadarullah ya. Dari sisi ini kita kalah man Islam, dari sisi zahir ini. Ya. Belum lagi rumah-rumah suku Akit itu. Maka di atas speedboat pulang dari sana sampai ke Buton, Allahu Akbar, saya berpikir, andailah sekiranya Allah Subhanahu wa taala kelak meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang kondisi daerah ini, apa hendak kita jawab? Apa hendak kita jawab? Ya. La ilaha illallah. Di kota kita banyak masjid-masjid kita megah. Makan di sana waktu itu saya dibawa oleh teman-teman, ada masjid yang tengah direnovasi, dindingnya tidak ada, tapi masih dipakai sholat Jumat. La ilaha illallah. Ya. Dan dai-dai kita banyak di kota, banyak di daerah-daerah lain, tapi siapa dai kita yang berdakwah di sini? Terbayanglah di otak, di pikiran saya di atas speedboat itu. Ya, nah. Tunggu dulu ya, habisin kajian dulu ya. Mir Kak Rukoya, Insya Allah. Ya, lagi dulu. Ya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Terbayanglah di pikiran saya bagaimana, Masya Allah, la ilaha illallah, ketika saya bersama Ustaz Muhammad Gohan, kemudian beberapa kawan-kawan lain di sana, di masjid, di musola Arisala di Dusun Skiyat itu, lewatlah ada 2 orang masih muda saya lihat, ya masih muda saya lihat, dan dikabarkan oleh teman-teman dan tokoh masyarakat yang bawa saya sana, itu salah satunya pendeta Ustadz. Sejak beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, dia
ya membawa misi misionarisnya ke sini. La ilaha illallah. Ini saya lihat ada adik kita tadi yang juga mu'alaf ini hadir, Muhammad Farhan ya. Ya barakallahu fiik ya. Terbayang di pikiran saya. Allahu Akbar. Tahun 2018 itu saya merasa betul-betul dipukul dan dimotivasi oleh pemandangan itu. Siapa murid yang terbisa? Siapa murid yang bisa saya kirim ke sini? Saya bertekad pulang itu, saya betul-betul harus berpikir, harus memperhatikan dakwah di pedalaman-pedalaman ini. Barulah sekitar 3 tahun setelahnya baru bisa kita kembali pergi ke sana dengan Abu Yusuf Fizahullah Ta'ala. Saya sana dengan teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah ada pesantren kita di sana. Kita namakan dengan Jaziratul Quran, artinya Pulau Al-Quran. Semoga pulau ini menjadi pulau yang banyak ahli Qurannya. Alhamdulillah ada santri-santri kita di sana sekarang. Juga sudah ada yang dari suku Akid itu. Barakallahu fikum. Demikian pula perjalanan yang pernah, insyaallah ta'ala nanti kalau saya ceritakan lebih detail dari pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Kami pernah berjalan juga dengan Abu Yusuf ke, Masya Allah, ke Talang Mamak sana. Sampai kami ke daerah paling ujung itu yang muslimnya hanya satu kakak. Itu pun bahasa mereka numpang. Numpang mereka di dusun itu. Yang selebihnya apa? Selebihnya ya tidak beragama Islam. Tapi sayang KTP mereka sudah beragama Kristen. Kami menjumpai bahkan ada pemukiman mereka itu tidak ada satupun yang beragama Islam. Tidak ada satupun yang beragama Islam. Tapi sayang KTP mereka juga sudah beragama, ya tidak beragama Islam lagi. Tidak hanya beragama kepercayaan. Ya. Dan agama percayaan kan tidak ada di KTP. Walaupun belakangan saya melihat di suku Baduy itu sudah bisa ditulis di KTP-nya agama kepercayaan. Ya, tapi di sana tidak. Sebab katanya sejak tahun 89 ya, itu ada pendeta dari Australia datang dan sudah ya membawa misi misionaris dan KTP mereka sudah dirubah semuanya. Kita kalah 2 langkah dari para pendeta itu. La ilaha illallah. Inilah PR kita. Belum lagi saya teringat dengan kampung halaman saya. Dan alhamdulillah sekarang kita ada pesantren di sana. Saya namakan kampung saya itu namanya Ludai. Ya kita buat, Yusuf sudah beberapa kali ke sana. Ya itu kita namakan dengan Ludai Darussalam. Ludai kampung yang selamat sejahtera insyaallah. Ya di sana ya masih pakai sampan untuk sampai ke sana. Artinya yang ingin saya sampaikan, peluang dakwah kampung dan pelosok negeri itu sungguh ya peluang yang luar biasa besarnya. Peluang emas. Oleh karena itu ya kita yang Allah Ta'ala berikan hidayah itu tauhid di sisa-sisa usia kita ini. Mari kita membuka pikiran, membuka hati untuk memikirkan dakwah di kampung-kampung ini. Di kota kesyirikannya dengan segala peradaban jahiliyah yang merusak akidah itu. Di kampung-kampung peradabannya peradaban jahiliyah. Dan saya tahu betul. Karena memang saya ini orang kampung. Bapak Ibu bayangkan guru dukun saya hitung-hitung tidak kurang dari 14 orang. Anak kampung. Anak hulu sungai berpantang tidak belajar ilmu kebatinan. Itu falsafahnya. Ya, kalau bicara ilmu dukun, ya guru-guru dukun itu berkata, cucu katanya sama saya, ilmu ini kalau tidak syirik tidak jadi dulu. Kalau tidak syirik dulu tidak jadi. Bayangkan itu. Tidakkah kita nak kita selamat? Tidakkah kita ingin menyelamatkan orang-orang kampung ini? Orang-orang yang ada di pelosok negeri ini. Allah fikum. Dan
Ya, banyak yang jauh lagi dari itu. Sedikit baru apa yang sudah kita tempuh. Sama Muhammad Uji Afizallah Ta'ala tuh pernah, Masya Allah, beliau menceritakan kepada saya bagaimana belum masuk ke dalam hutan itu. Naik pesawat aja 2 kali. Naik kapal lagi. Pakai motor lagi. Pakai motor. Ajib. Dengan usia beliau, Masya Allah, yang sudah sepuh. Tapi semangatnya luar biasa. Rasanya kita yang muda-muda ini mesti mengikuti langkah dan jejaknya. Insya Allah nanti kita diskusi. Tinggal beberapa menit lagi. Jadi, kami ketika sampai di Talang Mama itu dikabarkan oleh kawan-kawan di sana, oleh masyarakat di sana, katanya ada suku apa namanya itu? Ada yang ingat gak sih? Suku apa yang suku Kubu ya? Suku apa? Kan yang ini, suku Kubu. Itu mereka masih di dalam lagi. Mereka hanya sekali 2 pekan ke Talang Mama. Ini Talang Mama ini udah jauh sekali di dalam. Ini masih ada lagi yang tinggal di hutan-hutannya, yang buat tenda, yang di kayu-kayu itu, ya di bawah pepohonan itu, situ aja mereka. Allahu Akbar. Dulu saya menghafal syair yang sangat indah dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Munaya minad dunya ulumun abussuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ila al-Qur'ani wa sunnanil lati tanasa rijalun dzikraha fil mahadiri. Cita-citaku di atas dunia adalah menuntut ilmu dan menyebarkannya ke penjuru kota dan pelosok desa. Mengajak kepada Quran dan Sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di zaman ini. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala hidup di abad ke-5 Hijriah. Sudah berkata demikian, Quran dan Sunnah yang dilupakan oleh manusia zaman ini. Apa kira gerangan andai Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala hidup di zaman kita, mungkin beliau rahimahullah ta'ala akan berkata, Quran dan Sunnah telah diinjak-injak manusia bejat di zaman ini. La ilaha illallah. Inilah bahan renungan buat kita. Kita bersama, saya dan antum, para santri, jadilah santri-santri pejuang. Dan sebuah negeri itu butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban. Selama guru-guru pejuang yang rela berkorban ini tidak hadir, maka negeri itu tidak akan pernah berjaya. Dan orientasi pendidikan pesantren, pendidikan dimanapun, sebagai seorang umat Islam, sebagai seseorang yang diberikan hidayah tauhid oleh Allah dalam hati kita, orientasi lembaga-lembaga pendidikan kita mestilah orientasi tauhid dan perjuangan tauhid ini. Allah. Kita harus mencontoh generasi terbaik umat ini. Role model pendidikan kita adalah para salafun as-salih. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi ini. Kemudian 1 kurun lagi setelahnya. Kemudian 1 kurun lagi setelahnya. Lihatlah semangat dakwah mereka luar biasa. Menebarkan dakwah ini. Maka seringkali saya memotivasi santri. Ya, kita ini tentara-tentara Allah. Siap korbankan harta, jiwa dan raga. Tidak peduli musuh menghadang, rintang menghalang. Walau nyawa melayang, asal dakwah ini gemilang, dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Ruh dakwah, ruh jihad ini perlu kita hadirkan pada anak-anak kita, pada santri-santri kita, dan pada diri kita sendiri. Kita yang sudah tua-tua ini, ya mungkin tidak bisa lagi, tapi ada anak-anak muda, santri-santri yang bersemangat. Nah inilah, ya kita hantarkan guru-guru kita seperti Abu Yusuf, ya dan yang lainnya untuk berdakwah ke pelosok-pelosok negeri ini. Barakallahu fikum. Sudah jam 21.11. Saya kembalikan kepada Pak Rizky yang punya semangat tinggi dalam dakwah tauhid ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Begitu penjelasan dari Ustadz, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua bahwasanya beban dakwah itu bukan hanya untuk para ustadz atau para orang-orang yang duduk di pondok pesantren, namun beban dakwah itu juga berada di pundak kita bersama.
Anda silakan buka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu-ibu, baik melalui chat atau langsung. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak-Bapak, mungkin kami sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwasanya kami di Pekanbaru ini juga sedang menjalankan sebuah kegiatan positif, bisa untuk dicontoh juga di wilayah manapun. Tetapi intinya adalah ketika ada pertanyaan nanti anak pembicara mana. Pertama adalah bahwasanya kita di Pekanbaru telah menghidupkan sebuah kegiatan positif seperti menyelenggarakan jenazah ya. Kita bergerak bersama kawan-kawan, ada jenazah COVID dan ada juga yang jenazah tidak COVID. Dan banyak kasus yang kita alami, ada tunanetra, mereka meninggal jam 11 siang. Kemudian dia melapor kepada ketua ISKA-nya. Namun ketua ISKA waktu itu menyampaikan bahwasanya jadi ketika kita dapat laporan itu, ketua ISKA-nya mengatakan, Pak, dia bukan warga sini. Kemudian melapor lagi ke RT, ke RT juga bukan warga sini juga. Akhirnya jam 5 sore baru tim sirkah yang ditelepon, dan setelah itu kita sholatkan, kita mandikan, kita sholatkan, kita kafani, dan seluruh biayanya itu sirkah yang membiayai. Ya ini karena tema kita bincang dakwah ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda ceritakan sedikit program-program yang ada di sirkah. Kemudian kita kuburkan, dan biaya kuburannya itu juga kita yang membiayai. Dan itu yang kita lakukan di sirkah ini. Kemudian program berikutnya ada juga di masa pandemi ini, ya ini ada ini juga. Ada pertanyaan, anak kalau ada pertanyaan anak potong, kalau nggak ada pertanyaan anak lanjutkan cerita tentang sirkah biar ada tahu juga Bapak Ibu apa itu sirkah itu ya. Baik, anak lihat dulu ada 2 chat nih. Oh ya, masih belum ada pertanyaan. Baik. Pak Rizky, Ya. di sini ada guru kita Ustaz Abu Yusuf. Kita mungkin minta kesempatan beliau menyampaikan nasihatnya biar kita makin semangat dan kita bersama dengan beliau dakwah tauhid ke pedalaman-pedalaman ini. Ustaz Abu Yusuf mungkin mendengar suara saya, barakallahu fikum. Baik, kepada Ustadz Abu Yusuf mungkin untuk menceritakan, memberikan nasihat atau motivasi kepada kita semua. Ya, beliau sekarang di Jawa, jadi mungkin atau dalam perjalanan, karena di sana juga safari dakwah. Dan mungkin Pak Rizky kita minta masukan juga sama teman-teman program-program ini di sini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya lihat juga punya ide-ide yang mungkin ini yang kita inginkan. Jazakumullah khairan. Tafadhal Pak Rizky. Baik, kepada ibu-ibu minta disilahkan untuk kalau jika ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan, dan jika ada ide juga silahkan juga disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin berbagi pengalaman bersama Buya Jupri Effendi Wahab rahimahullah. Di saat kami duduk taklim bersama Buya,
beliau pernah menyampaikan, waktu itu kami masih mahasiswi, duduk bersama taklim beliau. Beliau mengatakan, kalian ini pendidik, wanita-wanita ini buat sekolah mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi khusus perempuan. Alhamdulillah, baru sekarang ini apa yang Buya sebutkan dahulu terwujudlah di hadapan kita. Begitu juga Buya mengatakan, kita buat radio, kita buat televisi, alhamdulillah. Apa yang beliau sampaikan terwujudlah sekarang ini. Itu beliau menyampaikan tahun 1900 berapa ya? Ana lupa. Waktu Pondok Al-Furqan perdana itu. Nah, begitulah. Jadi yang saya ingat juga kata-kata beliau, kalian ini apa? Bagaikan rumput. Nah, walaupun rumput-rumput itu kecil-kecil, tapi dia kuat juga menahan tanah. Nah, begitu. Kemudian dakwah tauhid ini bagaikan orang memperbaiki jalan raya yang kita alami dahulu, jalannya berlubang-lubang, ya aspal, lalu ditempel, berlubang lagi, tempel lagi, begitu juga dalam dakwah ini. Jadi yang bagus itu katanya digledor habis, apalah istilahnya, seperti jalan yang kita alami sekarang ini, udah jalan tol. Nah, memang perjuangan untuk membuat jalan itu membuat orang macet, membuat orang marah, jalannya macet sekali, tapi hasilnya bagus. Begitu juga lah dakwah tauhid ini. Jadi dasarnya itu yang perlu diperbaiki dengan bagus betonnya. Begitulah kira-kira. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, yang pernah saya dengarkan dari rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Apa yang pernah didengar oleh seorang Buya Jufri dan kemudian disampaikan kepada kita. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain atau pasti yang lain atau dari Ustadz juga boleh. Ya, saya berikan tanggapan. Terima kasih Bu Eri. Kami tahu betul Bu Eri ini dan beberapa kali ya ada ke markis ini, Masya Allah. Dan jazakillahu khairan. Allahu Akbar. Kita nih seperti saya katakan baru belajar dakwah ini tadi pagi atau tadi sore. Dari guru-guru dakwah inilah kita belajar. Saya mencoba membuat tulisan ya renungan tarbawi ya dari guru-guru Rabbani. Jadi luar biasa. Ketika saya mencoba menelusuri bagaimana Ustaz Arman Halim rahimahullahu ta'ala, luar biasa nasihat-nasihatnya kita dengar sampai hari ini. Saya coba telusuri, bertanya kepada keluarganya, tanya kepada anak-anaknya. Masya Allah, Buya Jufri rahimahullah ta'ala ternyata betul-betul ya mendidik, ya menanamkan ruh perjuangan itu luar biasa pada diri murid-muridnya ini. Saya juga bertanya kepada Umi Al-Furqan ya. Masya Allah, luar biasa bagaimana Buya dulu, kata Umi, ini pondok dulu ya rawa di lantai sama Buya. Aspri juga bercerita, murid-murid beliau yang lain bercerita. Allahu Akbar, ternyata Buya betul mulai dakwah itu dari nol, dari dasar. Maka kalau tadi Buya memberikan nasihat untuk kalian membuat pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Masya Allah, sekarang dakwah itu, Masya Allah, apa yang dicita-citakan Buya itu hadir. Allahu Akbar, luar biasa, luar biasa. Ya, inilah mungkin yang perlu kita ingat. Ya, Syekh Abdul Hasan, saya
Dr. Ali Jadullah Al-Misri itu pernah menyampaikan kepada saya, pada kami lah tepatnya. Seperti itu kami beberapa orang, lihatlah bagaimana dakwah tauhid, dakwah sunnah di Riau ini, di Pekanbaru ini. Siapa yang mendakwakan dulu? Buya Jufri rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Ternyata murid-murid beliau itu. Kata Syekh, coba lihat pesantren-pesantren yang ada hari ini itu murid-murid beliau. Ya. Sebutlah pesantren apa. Itulah keberkahan dakwah. Dan yang perlu kita ingat, Syekh menyebutkan sebuah ungkapan yang luar biasa. Hari ini menjadi PR bagi pondok-pondok pesantren. Menjadi PR, ya. Apakah masih bisa melanjutkan seperti yang telah dilahirkan oleh Buya ini? Ternyata ilmu itu yang paling penting adalah barokah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, barokahnya ilmu itu disebut ada dua. Satu, diamalkan. Dua, diajarkan. Allahu Akbar. Jazakillah khairan Bu Eri. Dan kayaknya saya perlu menggali nanti ini. Ya, dari Bu Eri ini, ya, dari orang-orang yang berjumpa langsung dengan Buya, karena saya sedang menulis tentang ya faedah terbawi dari guru-guru Rabbani ini. Ya, dari guru-guru kita yang sudah wafat itu sedang saya tulis, termasuk Buya Jufri, Ustaz Arman, Ustaz Musa'an Muhammad Nur Huda insyaallah taala, dan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Jazakillah khairan Bu. Mungkin yang lain, tafadhal Pak Rizky. Mungkin ada ibu-ibu kita yang lain bertanya, silakan. Mungkin kondisi dakwah di kampung atau bagaimana menghadapi masyarakat dan yang lain-lainnya, ini sangat penting sekali ya. Jadi ini yang saya inginkan, bukan hanya menyebut ya, Masya Allah, Barakallah Fik Ustadz ya. Saya juga menjawab Fika Barakallah, dasar sekali dakwahnya ke pedalaman-pedalaman, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dakwah guru-guru kita. Wallahi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dakwah guru-guru kita. Nah, yang saya inginkan apa? Biar ya kita sama-sama berdakwah ke kampung-kampung ini dan bisa ya menyampaikan dakwah ini dengan cara yang hikmah. Karena Allah Ta'ala juga sudah menyebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdakwahlah kalian kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan ya yang perlu dicatat dengan tinta air mata, karena tinta air mata itu hari ini mahal sekali. Kalau orang haus, jangan dikasih air, tapi dikasih minum. Kalau hanya sekedar air disiramkan sama dia, hausnya tidak akan hilang. Tapi dikasih minum, haus dahaganya pun akan hilang. Nah, ini contoh ya. Dan sesuatu atau benda yang lembut itu, apabila dilemparkan kemanapun, maka dia akan lengket. Tapi kalau benda keras dilemparkan, tidak lengket dia. Maka karena itu perlu kita ya lembut dalam dakwah di masyarakat kita, perlu hikmah dalam dakwah di masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan Pak Rizky untuk dilanjutkan, mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih Ustadz yang menanggapi tadi. Mungkin ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, kita bisa juga sharing keadaan di kampung kita masing-masing ya. Bagaimana liku-liku dakwah yang berkembang saat ini. Mari kita berbagi ya, bahwa saat ini Ustadz Firdaus telah membuka sebuah wadah seperti ini. Kalau bahasa Minangnya membagi kembali ke surau ya, maksudnya kembali kita ke dakwah ini. Baik, jika ada silakan Bapak-bapak dan Ibu. Dan kami ingatkan lagi, mungkin insyaallah nanti seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Firdaus, kita akan datangkan juga tamu di dalam kajian kita ini insyaallah. Dan kami berharap kepada ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah peserta kita pada hari ini 60 ya. Kita berharap nanti bisa pertemuan berikutnya di hari Kamis ya, cep Kamis ya Ustaz ya. Kamis berikutnya itu
menjadi 100 orang ya. Jadi kita menyampaikan dakwah ini ya dari grup WhatsApp kita, terus kita ajak saudara kita yang lain untuk bisa mengikuti kajian ini ya. Mudah-mudahan dengan cara ini tersampaikan kebaikan-kebaikan untuk yang lain gitu ya. Baik, mungkin ada lagi tuh yang Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Kita undang saja Pak Rizky. Mungkin ada yang kita kenal di sini, karena waktu kita masih ada. Ini saya lihat ada Umu Bella, Ibu ini semangat luar biasa. Termasuk juga yang lain ini, Insya Allah. Silakan jika ada. Ini Pak Zidni dari Logas, ini pesantren guru kita di sana, pesantren Abu Bakar. Tafadhol mungkin memberikan masukan-masukan ya, karena kita ini sharing pengalaman dan Masya Allah saling berbagi. Barakallahu fiik ya. Baik, Tafadhol juga Pak Rizky untuk menyampaikan, tadi ada yang ingin antum sampaikan tentang syirkah. Tafadhol. Oke. baik, mungkin kita untuk ngisi waktu ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman aja tentang syirkah ya. Bahwasanya syirkah itu tadi yang terpotong adalah tentang bahwasanya ada yang mu'alaf juga ketika meninggal itu oknum tertentu itu meminta dana kepada yang meninggal itu sampai 5 juta ya, 5 juta. Kemudian ini cerita dakwah syirkah ya. Nanti Bapak Ibu yang bertanya nanti anak potong lagi kalau ada bertanya. Jadi oknum itu minta dana 5 juta kepada yang meninggal. Kemudian akhirnya tim syirkah juga menyelenggarakan jenazah itu sampai biaya kain kafan, papan dan lainnya dalam kuburan itu juga kita kita gratiskan. Dan kemudian ada juga kisah yang mungkin menarik juga kita sampaikan di sini adalah ketika ada anak yatim, kemudian dia miskin dan dia main sulap-sulapan. Kemudian anak harapkan ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bukan promosi cuman menceritakan keadaan-keadaan yang kita lakukan dakwah yang ada di Pekanbaru ya. Kemudian anak yatim itu ada duit koin yang 500 perak itu 2 buah. Kemudian dia main sulap gini. Kemudian dimasukkan ke mulutnya. Kemudian tidak keluar lagi. Jadi sulap betulan gitu ya. Tidak keluar lagi. Akhirnya diteleponnya tim syirkah. Telepon. Kemudian kita bawa ke Pekanbaru. Kemudian kita lakukan endoskopi oleh dokter. Akhirnya anak itu sampai sekarang alhamdulillah sehat. Dan itu biaya di rumah sakit sampai kita urus, kemudian sampai dia ngontrak ya, karena dia miskin, kontrak, kemudian kita uang kontrakannya pun kita bantu waktu itu. Dan itu adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh syirkah. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang bertanya atau yang menyampaikan kisah-kisahnya kepada kita, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan tadi Ustaz karena nggak ada yang bertanya ya. Nah, ini sekarang juga saya bertanya, Ustaz, menurut pandangan Ustaz, ini kan sekarang nih kita udah beda generasi ya Ustaz ya. Apalagi sekarang udah menjamurnya HP di tengah masyarakat, terutama para santri kita. Nah, jadi apa yang nampak oleh Ustadz, santri kota dengan santri desa, perbedaannya ini Ustadz? Ya itu aja Ustadz. Langsung Pak Rizky ya. Ya, langsung Ustadz. Jazakallah khairan. Sama saja, santri desa sama santri kota ya pakai HP.
Ya, begitulah kondisi hari ini. Ya, bahkan ketika kami pergi ke kampung itu, ke daerah hulu sana, itu sinyalnya kan belum seperti di kota ya, atau di kecamatan. Bayangkan kondisi anak muda kita, mereka manjat ke bukit itu. Ya. Bahkan itu siang malam itu. Bahkan pernah kami naik bukit itu, bukit ada salah satu tempat tanah wakaf diwakafkan di Desa Batu Sasak namanya. Setengah 12 malam kita naik ya. Habis acara waktu itu saya mengatakan tidak ada waktu kita harus lihat sekarang ke sana karena baru habis digusur waktu itu ada alat masuk untuk buat jalan masuk. Saya sampai sana setengah 12 malam dan ternyata anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda saja, anak-anak ada di bukit itu. La ilaha illallah, ini PR besar kita. Jadi bahkan ada tokoh masyarakat itu menceritakan katanya mengerjakan tugas. Tapi tugasnya sampai pagi. Bayangkan itu. Malam. La ilaha illallah. Jadi beginilah kondisinya tentang santri hari ini. Itu artinya guru-guru harus lebih kreatif dan inovatif. Bagaimana handphone ini? Kita menjauhkan anak dari handphone sementara kita pakai handphone. Menjauhkan anak dari handphone sementara kita doyan HP. Itu ya sangat rumit sekali. Tapi bagaimana anak-anak ini kita arahkan? Ini juga mungkin bisa. Dan masing-masing anak itu punya karakter yang berbeda. Saya mengatakan anak-anak itu kadang seperti tumbuhan. Ada yang seperti cabai, ada yang seperti kacang panjang, harus pakai penyanggah. Dan ini perjuangan kita untuk menyelamatkan generasi kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Maka kita harus menyelamatkan mereka dari siksa neraka ini. Oleh karena itu, handphone ini termasuk fitnah yang masuk. Ya. Inilah fitnah-fitnah. Peradaban-peradaban yang datang dari barat dan merusak itu. Nah, ini. Jadi kita harus hadirkan, kalau megang handphone, ya kita harus ini. Kita harus kontrol mereka. Ya. Dan anak saya yang kedua itu doyan HP itu. Tapi alhamdulillah tidak pernah saya lihat main game. Ya. Tapi untuk mencari sesuatu yang lain yang bermanfaat, sejarah. Ya, laptop saya kasih sejarah itu sampai pagi itu. Hidup laptop itu. Saya dengarkan. Kadang bangun dia itu dengar sejarah. Gurunya siapa? Ya, seustad kita. Ya, di antaranya Syekh Khalid ya yang kajiannya banyak tentang sirah ya. Itu. Jadi ketika kita melihat kita tidak bisa lepas dari handphone, mau tidak mau handphone itu jadi madrasah buat anak kita yang menghadirkan nilai-nilai terbawi, menghadirkan nilai-nilai iman. Kalau tidak, bahaya sekali. Dan kita juga perlu menghadirkan ruh perjuangan pada diri anak kita. Bagaimana anak kita itu menjadi pejuang. Jadi harus ada sosok yang diteladaninya. Sosok yang diteladaninya. Ya. Maka oleh sebab itu carikan anak kita guru. Ya, maka tentang pesantren bukan di mana dia mondok seharusnya yang kita pikirkan, tapi kepada siapa dia berguru. Ini yang perlu kita ingat. Jadi kepada siapa dia berguru. Karena pesantren saja tidak cukup. Tapi bagaimana guru-guru di pesantren itu? Jadi kepada siapa dia berguru, ini yang paling penting. Kalau gurunya guru-guru pejuang, muridnya bakal menjadi pejuang-pejuang juga. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini saya lihat itu Bu Eri, jazakillah khairan. Afan nih Abu Yusuf kayaknya hadir. Mohon maaf tadi baterai HP habis sehingga belum bisa memberi tambahan. Jazakillah khairan Abu Yusuf. Ya, mudah-mudahan Ini ada pertanyaan. Insyaallah pertemuan selanjutnya, dan kajian ini boleh nanti beliau juga yang kita minta untuk menyampaikannya. Wallahu taala alam bisawab. Pak Rizky, ini ada pertanyaan di kolom chat ini, kita masih ada waktu sedikit lagi insyaallah taala. Padahal Pak Rizky, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Ana cuma seorang istri dan ibu dari 4 orang anak. Untuk berdakwah
mungkin ana belum ada ilmunya Ustaz. Dan ana cuma bisa membagi lewat sosial media dan saling berbagi ilmu Ustaz. Karena ana sendiri juga sedang belajar dan masih memperbaiki kebiasaan yang masih salah. Lebih sulit membagi ilmu di dalam rumah sendiri daripada sama teman dan lingkungan Ustaz. Itu solusinya bagaimana Ustaz? Tafadhol. Barakallahu fiik, Bapak atau Ibu yang bertanya. Jadi berdakwah itu, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan mesti ada 3 ilmu. Pertama, al-ilmu bima yada'u ilaihi, ilmu yang akan didakwahkan. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uwin, mengetahui kondisi orang yang didakwahkan. Yang ketiga, ma'rifatu asalib ad-dakwah, kita mengetahui metode apa, sarana apa yang pas untuk mendakwahkan mereka. Terkait dengan dakwah masyarakat, Masya Allah, seringkali kita punya semangat ketika sudah mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah ini, tapi kita lupa. Kita lupa untuk tengok kiri, tengok kanan, lupa dengan latar belakang kita, masa lalu kita, sehingga kita pukul rata saja orang, gap ya uyah ya. Tidak boleh kita seperti itu. Hikmah dakwah ilallah itu perlu hadir. Karena dakwah ilallah itu adalah beribadah. Makanya di antara ucapan ya Umar bin Abdul Aziz yang sering disebutkan oleh Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala, man da'a bi ghairi ilmin kana absad akthar mimma yuslih. Barang siapa yang berdakwah tanpa landasan ilmu, maka lebih banyak merusaknya ketimbang memperbaikinya. Atau dalam lafaz yang lain, jinayatun li nafsi wa jinayatun li ghairihi. Ini memberikan kerusakan buat dirinya dan kerusakan buat yang lainnya. Maka kalau pertanyaannya nge-share di media sosial, ya share-lah status-status yang bermanfaat buat ustaz-ustaz kita. Dan kita harus ingat pertemanan kita siapa. Jangan pukul rata. Seringkali saya melihat di medsos itu, saya berharap bisa berjumpa dengan yang punya akun itu. Saya tahu betul kadang yang punya akun itu tinggal di kampung. Tapi yang di-share-nya apa? Yang di-share-nya segala sesuatu yang buat orang kampung dia menjadi marah. Kita harus pandai membaca situasi. Ketika untuk sholat aja mereka masih gak mau. Ini maka jangan berbicara lebih tinggi dari itu, ya, lebih tinggi dari itu. Mungkin masalah, mungkin ini bid'ah, itu bid'ah, kita hindari. Coba berbicara tentang tauhid, atau kita jumpa dengan kawan, atau alhamdulillah lah, ya sejak saya mempelajari, belajar tentang tauhid, tentang sunnah ini, Masya Allah, rasanya sholat saya jadi nikmat. Kita ciptakan diri kita dengan sendiri, dengan kisah-kisah itu, mereka menjadi tergugah. Jadi kita tidak memvonis. Nah, jadi bukan serta-merta ucapan ustadz ya yang mungkin bisa didengar nikmat oleh teman-teman di kota itu bisa disampaikan di kampung-kampung. Tidak. Ini tidak. Jadi ini mana-mana saja yang pas untuk di-share di kampung, yang berbicara tentang kematian, ya berbicara tentang iman, berbicara tentang ya yang berkaitan untuk menggugah dulu ya. Makanya ketika para ulama menyebutkan tentang ibadah, yang pertama itu adalah cinta, kemudian harapan dan rasa takut. Nah, jadi bagaimana mendatangkan cinta kepada ibadah itu? Nah, itu yang perlu kita share dahulu. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada lagi Pak Rehi, tafadhal. Ustaz, ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit ya Ustaz ya. Kita insya Allah jam 10 itu selesai. Ini Anda bacakan juga dari Abu Yusuf Ahmad Jafar ya. Tadi dah dijawab Ustaz. Ustaz Abu Yusuf, nanti insya Allah pekan depan Ustaz jadi tamu undangan nih, kata Ustaz Firdaus. Insya Allah kita bareng ya untuk menyampaikan motivasi ke masyarakat ya yang hadir ya. Kemudian ini ada pertanyaan nih Ustaz dari Abu Sa'ad Rozi. Bagaimana strategi yang baik dalam berdakwah ke pedalaman apabila dakwah yang kita bawa bertentangan dengan adat setempat
yang berbau kesyirikan, seperti menyembelih untuk menunggu hutan dan sebagainya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik bagi yang bertanya. Jadi alhamdulillah kita masuk ke pedalaman satu kampung ke kampung lain. Alhamdulillah belum ada kita ditolak ya. Masyarakat negeri ini orang baik kok. Masyarakat Nusantara ini orang yang lembut hatinya. Coba lihat sejarah. Bagaimana Islam masuk ke negeri kita ini. Masya Allah tidak pernah ada pertumpahan darah, tidak ada. Bahkan raja-raja dahulu itu menerima dakwah tauhid ini. Itu luar biasa itu. Makanya saya sering membayangkan dulu di Kampar Kiri ini pembawa Islam pertama itu namanya Syekh Burhanuddin. Sekarang kuburnya ada di Desa Kuntuturoba. Beliau itu salah seorang dai dari Makkah Al-Mukarramah. Itu sebagian sih riwayatnya demikian. Maka saya membawa ketika teman-teman kita ya sampai ke Desa Mentuli namanya, itu di Sungai Kampar yang di hilir sana. Coba antum bayangkan. Mungkinkah Syekh Burhanuddin dulu tidak singgah di kampung-kampung ini? Mungkinkah Syekh Burhanuddin dulu dari negeri Arab sana langsung sampai saja ke Desa Kuntu? Tidak mungkin. Otomatis dia makan di kampung-kampung ini. Rumah makan ya masih sulit ya. Kemudian dia bergaul dengan masyarakat. Bayangkan, beliau berbahasa Arab, masyarakat berbahasa Arab juga tapi Arab Melayu. Ya, bahasa Melayu. Bagaimana kira gerangan dakwahnya kok bisa tanpa tumpah darah? Oleh sebab itu sekarang masuk akal enggak? Kalau dakwah tauhid, dakwah sunnah kita sebarkan di masyarakat menimbulkan sesuatu, menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, hikmah dalam berdakwah ini panjang. Buya Zamzam ya Fizallah Ta'ala itu kasih saya nasihat. Firdaus, sekarang kamu nak buat pondok, masyarakat nanti bisa terima itu 30 tahun yang akan datang. Ini baru tahun ke-7. Saya membayangkan, oh berarti obatnya sabar. 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 Tidak ada obat lain. Terus sabar. Dan dakwah itu jangan hanya identik di masjid. Dakwah sunnah itu tahadu tahabbu. Saling berbagi hadiahlah kalian. Niscaya kalian akan berkasih sayang. Masya Allah, Ustaz Muhammad Wujud itu memberikan nasihat ya. Kita lupa, itu sunnah yang luar biasa. Kasih hadiah. Bahkan Masya Allah, ya kita coba melakukan itu di pedalaman-pedalaman di kampung-kampung. Masya Allah. Ya, alhamdulillah terakhir di Ludai kemarin kita peresmian di sana, kita disambut masyarakat, sampai tokoh-tokoh masyarakat itu katakan kepada kita, kalau seperti ini orang tak ada marah-marah. Bahkan menurut saya musuh-musuh dakwah itu sendiri, kalaupun itu disebut musuh, tapi hindari kata-kata ini. Jangan pakai kata-kata musuh begitu ya. Jangan pakai kata apa. Karena kita memandang tantangan dakwah itu sejatinya adalah peluang. Jadi kalau kita melihat tantangan itu adalah sesuatu yang menghadang, ya itu ya sulit. Tantangan itu adalah peluang. Peluang kita untuk mendapatkan amal saleh. Satu hari ada seorang khatib dari awal khutbahnya sampai akhir khutbahnya ya menyinggung saya dan menyinggung kajian-kajian kita. Habis khutbah saya dekati bapak itu, kemudian kami sama-sama berjalan ya bareng-bareng menuju arah rumahnya, karena arah rumahnya sama rumah saya sama. Saya tidak menyinggung khutbah tadi, beliau juga tidak menyinggung apa yang disampaikan, tapi bercerita yang lain. Beberapa bulan setelahnya beliau menyampaikan kajian, Masya Allah, menyampaikan khutbah, dan khutbahnya itu apa? Saya yakin itu diambil dari buku guru-guru kita, diantaranya buku Ustazuna Yazid Hafizahullahu Ta'ala. Ini contoh. Jadi kita ketika datang syekh-syekh ke sini, saya bawa ke tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh masyarakat itu juga, Masya Allah, menyampaikan sama saya, ya Masya Allah. Jadi dakwah itu mensupport kita, teruslah, ternyata kamu tidak seperti ini, tidak seperti ini. Udah, kita walaupun berbeda, tapi ini kita berbuat untuk masyarakat kita. Oleh sebab itu kita memandang bahwa dakwah itu yang paling penting kita menunjukkan bahwa sejak kita belajar tauhid dan belajar sunnah ini, Masya Allah, kita semakin lembut dengan masyarakat kita. Lihatlah
dulu para sahabat Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ya, ingatlah ya bagaimana kalian dulu itu saling bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, saling bermusuhan kalian. Jadi dulu sahabat itu ketika belum mengaji kepada Rasulullah SAW, mereka saling bermusuhan. Lihat antara Aus dan Khazraj, ratusan tahun perangnya. Tapi begitu mendapatkan tauhid, ngaji, duduk di Masjid Nabawi, ya belajar bersama Nabi, maka mereka menjadi bersaudara. Sungguh sangat aneh kalau dulu kita pribadi simpatik di tengah masyarakat kita, begitu sudah mendapatkan hidayah itu tauhid, kita eksklusif dan seakan kita bermusuhan dengan masyarakat kita. Itu salah kaji itu. Ya, oleh sebab itu, inilah yang perlu kita renungi. Cuman kadang memang butuh pengalaman dan kita bisa lihat langsung di lapangan. Sebab ini bukan teoritis, tapi ini praktik ya. Jadi, wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Rizky, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, Closing aja, Pak. Kita close saja ya. Kita tutup ya, karena kita butuh istirahat dan Ustadz juga butuh istirahat. Ini ada satu Pak Rizky, jawab aja nggak apa-apa. Ummu Anissa ya. Anda melihat di pondok-pondok anak-anak itu karena ya. Anda baca aja langsung Pak Rizky karena waktu kita dah singkat. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Anda melihat di pondok anak-anak begitu ceria, senang-senang aja, masya Allah di pondok, masya Allah ini nyebut markis ini. Bagaimana Ustaz motivasi mereka, dan kita tahu mereka ada dari kota, tapi mereka agak bosan Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Ini gini aja, saya sarankan untuk masuk ke grup dan ikut kajian saya, Bincang Terbawi Pendidikan Anak dan Santri, setiap hari Selasa pukul berapa? Sama. 1:30 ya. 1:30 ini insyaallah taala. Nah, jadi ini wallahu taala alam bisawab. Ini kita bahas tentang pendidikan di sini. Ya. Saya tutup aja Pak Rizky, dan sebelum saya serahkan kepada antum. Jadi khulasatul kalam, kesimpulannya, kita penting memperhatikan dakwah tauhid di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di pelosok negeri ini. Kita tidak hanya tugas ustadz ya, tugas seorang dai dakwah ini, tapi tugas kita bersama. Ya, tidakkah kita termotivasi di mana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebuah ungkapan yang sungguh sangat luar biasa saya rasakan. Ungkapan yang masya Allah menggetarkan, di mana beliau dahulu rahimahullah taala mengatakan seperti ini. Rubbama takunu naiman. Boleh jadi kalian sedang tidur, tetapi fataqra'a babahus sama asyaratid da'watul lak. Pintu langit itu dibuka oleh ratusan atau puluhan doa untuk kalian. Min fakiri a'antahu, dari orang-orang fakir yang kalian bantu. Au ja'in at'amtahu, atau dari orang yang kelaparan yang kalian beri makan. Au hazinin as'attahu, atau dari orang yang bersedih yang kalian buat gembira. Au abirin ibtasamta lahu, atau orang yang lewat yang kalian tersenyum untuknya. Au makrubin nafasta anhu, atau orang yang kesusahan yang kalian bantu. Fala tastahim bi fi'lil khairi abada. Oleh sebab itu, jangan pernah kalian remehkan satu kebaikan apapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Saya berikan kepada Pak Rizky. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz, dan terima kasih juga kepada Ustadz Abu Ja'far dan kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada pekan berikutnya kita tetap menghadiri kajian ini, dan Ana ingatkan untuk disampaikan kepada yang lain agar yang lain juga ikut bersama kita. Baik, Ana tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.